silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih. Ini yang kedua kali ya. Di awal Mei saya pernah undang Pak Evangelis Timothy Hendrawan, orang yang sederhana dan masih ingat mungkin ya kesaksiannya. Jadi yang namanya KDRT nggak selalu didominasi laki-laki. Ternyata beliau ini juga korban. Mohon maaf ya, tadi tanda tangan tidak meminta, padahal gonogini kan 50%. Kenapa? Kan punya hak. Dan pada waktu menikah kan bekerja sama, mengumpulkan harta secara hukum berhak, kecuali sebelum menikah masing-masing. Apa Pak? Padahal kan, mohon maaf ya, pasti butuh juga dong. Apa yang melatar belakangi? Kasih. Sekalipun dikecewakan, dicampakan, tapi kasih Tuhan yang memampukan untuk menerima apa adanya dan tetap mengasihi. Luar biasa. Luar biasa. Statement yang keluar dari mulut. Meskipun berat ya. Mohon maaf, sebagai sisi manusia pasti kalau itu hak saya, ada rencana-rencana ke depan. Tapi saya percaya apa yang tadi disampaikan, di dalam semua kejadian segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Nah, kadang-kadang tadi yang sudah dipaparkan, kita kurang sabar, kita sering mengeluh, kita sering protes. Ya, dan saya percaya apapun yang dialami Pak Timothy Hendrawan di dalam keluarga, meskipun mengalami kegagalan ya, tapi bukan berarti selesai semua. Amin Bapak Ibu. Artinya ada pembelajaran dari setiap peristiwa yang dinamakan kegagalan. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran ke depan yang lebih baik. Intinya di situ. Karena tidak ada niat dari dia untuk menceraikan. Saya masih ingat yang minta mantan. Terus ya, dan perlakuan demi perlakuan, diusir, kemudian mohon maaf, saya boleh sedikit ya, ditendang. Tapi dia terima. Dan yang terakhir saya kaget tadi kesaksian, saya pikir aset dijual dan tanda tangan tidak menuntut 1 sen pun. Dan saya percaya karena Bapak di surga sangat kaya. Amin. Akan menyediakan His providence. Penyediaannya sampai kapanpun. Ya. Jarang Bapak Ibu Saudara, dalam saya banyak konseling macam-macam, tapi sedikit yang saya temukan kasus KDRT korbannya laki. Tapi bagaimana Tuhan menopang Pak Hendrawan, bagaimana Tuhan memelihara hidupnya sampai saat ini. Dan saya percaya kesetiaan dalam melayani Tuhan itu yang diperhitungkan. Amin. Penderitaan karena melakukan kehendak Tuhan itu yang diperhitungkan. Bukan karena kita melakukan kejahatan, kita menderita terus kita teriak-teriak. Itu tidak ada dicatat sama sekali oleh Tuhan. Amin. Sore ini, sesulit apapun keadaan kita, sampai kepepet-pet, jangan pernah melakukan hal di luar firman atau kebenaran. Meskipun tawaran itu menarik, betul gak? Bro, lu stres, ayo gua bayarin, minum-minum dikit lah, temenin gua dong ke karaoke. Setan semua. Betul? Jangan ngomong ya daripada gua nganggur, cilaka Bapak Ibu. Maka jangan sampai kita nganggur, jangan sampai kita mengalami kekosongan di dalam hidup ini. Amin. Maka selalu kita beraktivitas, selalu ada aktivitas apa yang harus kita lakukan. Begitu kosong, setan itu akan lewat. Nah, ini sasaran gue ini, lagi nganggur, lagi suntuk, gak ngerti harus gimana. Kita tidak jadi mangsa, ya. Tapi kita harus lebih hati-hati, kita waspada, karena tipu muslihat iblis. Ini musuh kita, bukan benci kepada sesama, betul ya? Meskipun sisi manusianya juga
segitunya, seteganya, betul nggak? Betul. Ya, tapi beliau berhasil melepaskan pengampunan, bahkan merelakan aset bersama diberikan ya sepenuhnya kepada mantan istri. Nah ini juga saya dengar dari Irwan Chandra, artis itu ketika cerai, udah semua apartemen, semua mobil ambil semua. Itu keputusan yang berat. Ya, jadi ketika kita melepaskan semua ikatan dunia ini, Tuhan akan berikan pengganti harta surgawi yang jauh lebih berguna, Bapak Ibu. Ya, yang bersifat kekal. Apa itu? Kasih, Amin. sukacita, Ya. damai, sejahtera. Amin. Yang nggak kelihatan itu loh. Yes. Itu yang harus menjadi fokus kita. Itu yang harus menjadi target utama kita. Yes. Untuk kita bawa pulang kembali ke surga. Bukan produk dari dunia, kita tinggalkan semua. Mau rumah berapa, mobil mewah, semua harta, emas, intan, permata, tidak akan bisa dibawa. Ya. Itu bersifat fana. Yes. Ya, dan saya lihat beliau tadi membangun, betul, memelihara. Karena saya konseling hampir KDRT, konseling banyak sekali. Dan mereka menyesal, ya, tidak seperti sebelum menikah. Aslinya keluar. Justru itulah saya ngomong marriage. You start untuk masuk ke bengkelnya Tuhan. Betul nggak? Betul. Masing-masing harus mau diperbaiki. Masing-masing harus tunjuk telunjuknya. Ini bukan untuk begini, tapi begini dulu. Ya. Koreksi diri. Siapa saya? Betul. Kita debu. Kita bukan siapa-siapa tanpa Kristus. Maka kan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam hidupku. Amin. 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 Untuk apa? Untuk membawa kembali kepada asal tanah air surgawi. Itulah Yes. tanah air asal kita, warga negara kerajaan surga. Pak, saya kontrak terus. Pak, saya belum ada rumah yang saya idam-idamkan. Rumah Bapak Ibu Saudara Oma-oma bukan di sini, keliru. Membangun istana itu ada di surga. Yang bangun bukan manusia. Bangunan rohani yang ada di dalam setiap orang percaya, itu yang bangun siapa? Kristus. Jadi tidak akan bisa dirusak. Tapi kalau kita bangun gereja, bangun bangunan rumah kebakar, betul nggak? Betul. Gempa bumi ambruk. Tapi siapa yang bisa merobohkan bangunan rohani bait suci Tuhan? Selain Tuhan tidak ada. Amin. Yes. Amin. Ya, jadi sore hari ini juga ada Bu Mary. Ya, kemarin saya ketemu di tempat Pak Haryanto, juga adiknya Oki. Ya, dia pelayanan juga di Katolik dan Kristen juga ya, nggak ada masalah. Tapi dia juga peduli, dia pelayanan. Tadi saya lihat bisa ngikutin nada, tamborin ya. Kalau enggak mungkin tadi kacau semua. Saya cuma doa Tuhan, satukan frekuensi supaya nyambung. Ya, terima kasih pelayanannya dan juga Pak Evangelis Timothy Hendrawan. Sekali lagi kami diberkati. Apa yang disampaikan bukan hanya kesaksian tetapi firman. Ya, semua indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengerti dan kita bisa mengaplikasikan firman, itu adalah solusi di dalam setiap masalah kita. Bukan cari manusianya. Yes. Sakit betul kita ke dokter, Yeah. nggak salah, tapi kita tanya ke Tuhan dulu. Yes. Kita minta konfirmasi dokter yang mana yang Tuhan akan pakai, rumah sakit yang mana yang akan kita datangi. Banyak rumah sakit. Tuhan kan tahu, waduh kebutuhan besar, dananya kurang. Dia akan sediakan rumah sakit sesuai kemampuan kita. Amin. Itulah Tuhan. Yes. Tapi orang, aku mau yang terbaik anak saya, yang pinjem duit, utang gak masalah, aku cinta sama anak. Oh, kalau begitu makin kacau. Kenapa? Berarti engkau lebih mengasihi anakmu daripada aku, Tuhan ngomong. Betul? Padahal firman berkata, jangan kau mengasihani dunia segala isinya, kasihku tidak akan ada padamu. Amin. Maka kadang di ayat kita baca, jika kamu tidak benci, ya sebetulnya terlalu ini ya. Artinya kalau kita lebih mengasihi manusia daripada Tuhan,
kamu tidak bisa mengasihi aku. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kasihnya Tuhan tidak masuk ke dalam hidup kita, kita tidak akan mungkin bisa mengasihi sesama kita. Itu rumusnya. Itu sudah mutlak, kasih itu yang kita butuhkan. Jadi apa yang dialami beliau, saya baru tahu ya, belum ngomong. Pisah Gonogini, dia relakan semua hartanya untuk mantan istri. Padahal mantan istrinya juga sukses, betul ya. Sebetulnya yang lebih membutuhkan beliau. Kalau mau dihitung-hitungan, betul nggak? Tapi beliau tidak melakukan hitung-hitungan. Ini yang saya katakan tindakan kasih. Jika kamu berbuat baik harus menderita, itu adalah kasih karunia yang Allah nyatakan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Jadi dia praktek apa yang Tuhan pesankan, dan ke depan Tuhan selalu memelihara hidupnya. Betul ya? Disediakan segala kebutuhannya. Kalau Abraham aja ketika anaknya harus dipersembahkan, di situ Allah menyediakan. Amin. Di situ apa yang dibutuhkan kita semua, yang kita butuhkan, yang kita perlukan, pasti Tuhan sediakan. Tapi yang kita ingini tidak akan dikabulkan. Amin. Kita akan satu lagu. Jesus.